Halo, apa kabar kalian semua? Kemarin kita udah bahas ponsel terbarunya Infinix, yaitu Infinix Note 40. Dan ternyata di kolom komentar kalian pada banjirin buat bahas lagi seri tertingginya, yaitu Infinix Note 40 Pro. Dan berhubung buat ponselnya baru aja datang, jadi langsung aja mari kita unboxing sama-sama Infinix Note 40 Pro ini. Oke, ini buat tampilan boxnya menurutku sih sama persis dengan Infinix Note 40 seri reguler atau seri biasa ya. Dan ini yang berbeda tuh cuman di bagian Q point sellingnya, terutama buat bagian bawahnya ini. Kalau Note 40 reguler itu kan 45 watt, kalau Infinix Note 40 Pro itu pakai 70 watt. Dari segi memori RAM, internal dan juga lain-lainnya ini masih sama persis, sama plug ya, nggak ada buat perbedaannya. Dan kalau kita lihat di bagian sampingnya cuman keterangan Note 40 Pro, bagian sisi kiri juga sama. Di bagian belakang ini buat beberapa poin penjualan pentingnya. Langsung aja mari kita unboxing sama-sama dan kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Nah, ini buat isi dalam paket penjualannya komplit banget kayak kemarin ya. Ini dapat ada tiga box, yaitu box bagi covernya kita pinggirin terlebih dahulu. Kemudian ada Max Power atau Max Charge dari Infinix, dan ini sama persis kok dengan buat varian regulernya. Kemudian buat tampilan boxnya ya sama persis kayak tadi ya, dan ini udah nggak ada segelnya karena segelnya tuh di awal tadi. Dan kita lihat seperti apa paket penjualannya. Oke, di dalamnya ini ada ponsel dari Note 40 Pro sama persis kayak tadi. Ini beda nih. Kalau kemarin seri reguler gak ada ini ya. Kalau seri Pro ada Norton lindungi smartphone Anda dari APK penipuan, karena sekarang emang marak banget ya penipuan dunia digital. Kemudian ada kode redeemnya. Ini nanti kalau di scan bisa dapat border lebaran. Tunjuk penggunaan atau user manual ya. Dan ini buat stikernya sama persis kayak kemarin. Kemudian ini buat bersihin layar. Kita juga dapat anti gores tambahan. Oh ya, anti goresnya lengkung nih, keren ya. Selanjutnya ini buat back covernya, ini mantep banget ya, kerasa mewah. Back covernya juga ini pakai finishing ya, backdoornya mungkin sama kayak gini nanti karena ini pakai kulit-kulitan atau pakai kulit sintetis, dan ini ada magnet buat Max Powernya nanti ya kan, penuh banget mejanya. Kemudian ada USB Type-C, tentunya ada juga buat adapter di 70 watt. Yang terakhir ada SIM ejector. Jadi isi dalam paket penjualnya itu banyak banget ya, penuh satu meja, dan ini belum kita liatin tadi. Ini isinya sama persis, yaitu Max Power atau power bank wireless. Dan sekarang ini kita beres-beres terlebih dahulu, lanjut buat bahas ponsel dari Infinix Note 40 Pro. Dan kita lepasin terlebih dahulu dari plastik bawaannya. Oke, ini buat tampilan dari Infinix Note 40 Pro. Buat tampilan desain dan juga bodinya, kalau dilihat sekilas ini emang mirip banget ya dengan adiknya, yaitu Infinix Note 40 reguler. Cuman kalau dilihat tentu tetap kelihatan mewah di Infinix Note 40 Pro, karena ini buat apa sih namanya, custom di bagian samping-samping ataupun framenya ini kan pakai finishing glossy, kemudian pakai warna gold. Jadi kesan mewahnya itu lebih dapat dibanding Infinix Note 40 reguler. Dan buat backdoornya ini beneran pakai backdoor berbahan kulit sintetis atau lebih tepatnya polikarbonat kayak gitu ya. Kemudian buat BAM kameranya juga ini terlihat cukup tebel, berbeda dengan Infinix Note 40 reguler. Tentunya dikarenakan punya OIS ya, dan menurutku buat setup kameranya sih sama, cuman warnanya yang berbeda kayak tadi udah kita sebutin. Kemudian ini punya 3 kamera, dan kamera utamanya di 108 megapiksel punya OIS, lalu 2 kameranya masih 2 megapiksel, dan ini ada keterangan 108 megapiksel OIS super zoom. Lalu di bagian bawahnya di sini ada branding Infinix. Lalu buat desainnya tentu ini udah kelihatan makin berbeda dengan Infinix Note 40 reguler ya. Bodinya ini udah dibikin melengkung kayak gini di berbagai sisi. Kemudian buat bodinya ini pakai finishing glossy warna gold kayak gini, dan ada satu buah tombol power, ada tombol volume. Di bagian atas di sini terdapat IR blaster, ada noise cancelling, ada keterangan sound BJBL, kemudian ada lubang speaker. Dan di bagian samping kiri di sini polos, gak ada apa-apa. Di bagian bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan ada satu buah lubang SIM ejector. Dan ini cuma bisa menampung 2 kartu SIM aja, nggak ada buat slot kartu memori eksternalnya. Dan buat bagian depannya ini udah kelihatan mewah banget ya, karena pakai tampilan desain melengkung. Oke, buat ponselnya udah nyala ya. Dan sebelumnya saya mau kasih tahu kalau ponsel dari Infinix Note 40 Pro ini saya beli sendiri ikutan war kemarin. Dan tentu buat harga first sale atau harga flash sale kalian udah tahu lah, harganya ada di 3,2 juta rupiah kembali Rp1.000. Sedangkan buat harga normalnya Note 40 Pro ini ada di harga 3,5 juta rupiah.
Lanjut buat pembahasan lagi, tentu di bagian layarnya ya, ini Infinix Note 40 Pro udah makin naik kelas. Karena buat urusan layar ini udah makin kelihatan mewah. Karena yang biasanya pakai layar flat, sekarang ini pakai tampilan layar melengkung, dan tentu kesan mewahnya itu makin kerasa dapet banget. Ya meskipun buat sebagian orang ada yang suka, ada yang enggak. Kemudian buat bezelnya udah kelihatan tipis banget ya di berbagai sisi, kanan, kiri, atas ataupun di bagian bawah. Dan kalau kita bandingin dengan Infinix Note 40, ternyata ya buat bezelnya bisa dibilang sama persis, cuman bedanya layarnya lengkung buat Infinix Note 40 Pro. Dan ini seperti biasa, belum kita koneksiin ke jaringan internet, wifi ataupun data seluler ya. Langsung kita lihat buat aplikasi bawaan. Jadi aplikasi bawaannya dikit banget, cuman 3 doang. Dari memori 256 GB yang kepakai itu di 6,95%, atau lebih tepatnya terpakai cuman di 17,78 GB. Ini sangat ringan banget loh. Karena buat aplikasi bawaannya doang ini ada di 3 GB, hampir 4 GB, dan sistemnya cuman di 13 GB. Jadi ini terlalu ringan banget sih emang. Dan buat spesifikasi dari layarnya ini udah makin naik kelas lagi karena udah pakai layar lengkung. Panelnya AMOLED, refresh rate-nya tinggi hingga 120 Hz, dan udah punya proteksi dari Corning Gorilla Glass. Lalu buat kerapatan layar ada di 393 pixel dan belum support dengan konten HDR. Dan ini buat kualitas gambar ataupun warna yang dihasilkan dari Infinix Note 40 Pro. Tentunya ini udah adem dan juga nyaman banget kalau kita pakai buat nonton konten di YouTube. Lalu kita lihat gimana buat resolusi serta kualitas pemutarannya. Nah ini buat resolusi serta pemutaran cuman mentok di 1440p 60 fps dan belum support dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengarkan gimana buat kualitas audionya. Oke, buat kualitas audionya menurutku sih udah cukup aja ya, karena udah pakai dual speaker stereo. Cuman yang cukup saya sayangkan itu buat kualitas audio dari bassnya yang dikeluarkan itu keras banget. Bahkan kalau menurutku pribadi ini audionya masih lebih enak, lebih adem didengar di ponsel Note 40 versi regulernya dibanding Note 40 versi Pro. Lalu kita lihat sama-sama buat multitouch-nya. Dan buat multitouch-nya ini udah bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Sekarang kita lihat buat fitur-fitur lainnya atau fitur spesial yang dimiliki. Nah ini buat fitur spesial masih familiar banget dengan ponsel dari Infinix lainnya, cuman ada yang dihilangin yaitu buat pendorong sosial. Lebih tepatnya ini masih sama persis dengan Note 40 seri regulernya. Cuman saya dari kemarin tuh bingung buat ngaktifin lampu RGB di bagian belakang ini. Saya udah nyari tutor di YouTube, nyari-nyari di bagian pengaturan, itu masih belum ketemu. Lalu buat fitur lain yang dimiliki dari Infinix Note 40 Pro ini menurutku sih udah terasa sangat mantep banget ya. Salah satunya adalah fitur AR Blaster yang sekarang ini udah ditanamkan, udah ready di ponsel Note 40 Pro. Lalu dari bagian layarnya udah punya proteksi dari Corning Gorilla Glass. Lalu fitur lain ataupun peningkatan yang dimiliki terdapat di bagian layarnya ini ya, udah punya sensor stick jari under display, dan buat sensornya juga udah sangat responsif banget. Lalu proteksi tambahan yang dimiliki dari Note 40 Pro, ponsel ini udah punya sertifikasi IP54. Kemudian buat fitur lain tentunya ponsel ini udah punya fitur NFC. Kemudian bisa kita pakai sebagai power bank wireless atau wireless reverse charger. Dan kita coba aja, ini Note 40 saya tempel di Infinix Note 40 Pro ya, bisa langsung aktif buat pengisian wirelessnya. Keren ya. Kemudian buat sistemnya bisa kita lihat sama-sama, Infinix Note 40 Pro hadir dengan Android versi 14, kemudian punya XOS versi 14 dan memori RAM-nya udah lega di 8 plus 8 GB, dan ini virtual RAM yang otomatis aktif ada di 5 GB. Kemudian buat memori internalnya ada di 256 GB, dan saya ingatin ini nggak ada buat slot kartu memori eksternalnya. Dan buat urusan SoC atau performa lagi-lagi masih sama dengan saudara atau masih sama dengan adiknya, yaitu pakai Helio G99 Ultimate. Kalau tahun kemarin kan
Helio G99 doang sama persis dengan Note 30 ataupun Note 30 Pro. Kalau sekarang G99 Ultimate Note 40 Pro sama dengan Infinix Note 40 reguler. Dan ini buat CPU throttlingnya bisa kita perhatiin, ini tentu stabil banget. Kalian juga udah pada tahu gimana buat performa, konsumsi daya dan juga suhu dari MediaTek Helio G99. Dan buat skor maksimal GIP cukup tinggi nyampe 176 ribuan GIPS, rata-rata juga tinggi di 172 ribuan GIPS. Paling rendahnya juga masih terbilang tinggi di 161 ribuan GIPS, dan ini nggak ada buat penurunan CPU sama sekali ya kan. Kemudian buat AnTuTu skor tentu masih ada di kisaran 400 ribuan poin, dan ternyata skornya cukup tinggi nyampe 432 ribuan poin. Dan seperti biasa ya, ini buat konten gaming test bakalan saya bikin konten terpisah kayak Infinix Note 40 reguler kemarin. Jadi buat konten gaming testnya itu bakalan full dicobain beberapa game gitu, paling ya 4 atau 5 game doang lah yang saya cobain. Dan tentunya buat nemenin kita, Infinix Note 40 Pro ini punya baterai gede di 5000 mAh. Pengisian chargernya udah gede banget nyampe 70 watt, sedikit meningkat 3 watt dibanding tahun kemarin. Dan yang saya suka lagi tentu dalam paket penjualan kita dapat ini. Kita dapat Max Charge atau MagSafe Infinix kayak gitu. Nah, tinggal kita tempel, apalagi buat bonus dari back covernya ini udah kelihatan makin premium aja gitu, nggak kelihatan kalau ini pakai back cover tambahan. Lalu yang terakhir di bagian segmen fotografinya, Infinix Note 40 Pro punya 3 kamera di bagian belakang. Kemudian buat kamera selfie-nya ini ada satu di 32 megapiksel, pakai sensor GC32E1, dan kamera utamanya pakai sensor dari Samsung S5 KHM6SX. Kemudian ada 2 kamera dukungan ini ya, yang sebenarnya emang jarang banget kita butuhin. Dan setauku kalau ponsel dari Infinix yang punya kamera ultrawide itu nanti di seri zeronya, jadi kalian tunggu aja buat zero series dari Infinix di tahun 2024 ini. Dan sekarang kita lihat di bagian aplikasi kamera bawaan. Nah, ini sekarang udah nggak langsung cerah maksimal kayak gitu. Kita lihat dari bagian paling samping masih sama seperti biasa, ada template film, bisa pakai buat mode bokeh. Dan ini kayaknya sih oh ya masih sama aja kayak Note 30 reguler, dan bisa kita zoom nyampe 3 kali. Ada beauty video, dan buat perekaman video ini bisa nyampe resolusi 2K 30 fps atau 1080 60 fps. Dan kalau kita aktifin stabilisasinya langsung otomatis berpindah ke resolusi 1080. Kemudian buat kamera selfie-nya juga kayaknya masih sama ya, stabilisasi cuma di 1080 30 fps. Kemudian paling tingginya di 2K 30 fps atau 1080 60 fps. Dan buat kamera selfie atau kamera perekaman video depan juga masih bisa kita pakai buat perekaman video bokeh. Lalu buat kamera selfie-nya ini ternyata sedikit berbeda ya. Ini buat V-nya bisa kita bikin lebih lebar ataupun lebih sempit. Ini salah satu fitur yang berbeda dibanding Infinix Note 40 seri regulernya. Dan kita lihat apakah ada flash-nya atau enggak. Nah, ternyata buat Note 40 Pro ada lampu LED flash di bagian layarnya. Kalau seri reguler itu masih absen, nggak ada ya kan. Dan buat kamera belakang ini ada sama 3 kali juga ada buat ngezoomnya, dan buat zoom maksimal ini nyampe 10 kali. Dan berhubung ini kan udah ada OIS, jadi kalau kita zoom maksimal kayak gini nggak terlalu kerasa banget buat getar-getaran dari kameranya. Selanjutnya di bagian mode potret kita lihat sama-sama, ini ada buat filter, kemudian bisa kita atur buat bukaan lensanya. Ada 2 kali zoom juga, ini bagus, saya suka banget buat ponsel yang punya kamera potret dengan zoom ya minimal 2 kali kayak gini lah. Kemudian ada mode super malam, bisa kita zoom juga nyampe 3 kali. Dan sama buat kamera malam selfie bisa kita zoom, kamera depan selfie juga mode potret maksudnya bisa kita zoom. Selanjutnya kita lihat di bagian menu lainnya, ini juga masih sama ya, ada mode slow motion, dan ini bisa nyampe resolusi buat slow mo-nya cuma mentok di 240 fps, dan bisa kita zoom 3 kali juga. Kemudian ada selang waktu, video ganda, video singkat, screenshot, foto pro, panorama, super makro, dokumen, dan juga AR space. Dan berikut ini buat beberapa cuplikan dari sampel fotonya. Oke, jadi menurutku buat konten unboxing Note 40 Pro ini cukup sampai di sini dulu. Dan kesan pertama unboxing Note 40 Pro ini beneran Note sekarang makin naik kelas, nggak cuman seri reguler, tapi seri Pro-nya juga tentu makin kerasa mewah banget. Banyak banget loh peningkatan ataupun kelas yang dinaikin dari Note 40 Pro-nya ini. Dan buat konten gaming test,
nantiin aja kalian aktifin buat icon notifikasinya. Saya mau pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.